Ya pemirsa, untuk mengetahui update terkini korban erupsi Semeru, kita sudah terhubung dengan Oki Arisandi di Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang, Jawa Timur. Selamat malam Oki, bagaimana informasi terkini terkait korban erupsi? Ya, selamat malam Mirva dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk pertama, keseluruhan korban terdampak erupsi Gunung Semeru, baik itu korban yang masih bisa selamat dan membutuhkan perawatan maupun korban meninggal dunia, ini khusus di Kabupaten Lumajang bisa terawat atau teridentifikasi di beberapa rumah sakit. Salah satunya jika mereka perlu mendapatkan penanganan medis lebih awal, mereka bisa dirujuk ke Puskesmas Penanggal yang merupakan puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dari kaki Gunung Semeru atau tempat kecamatan Candipuro yang merupakan kecamatan terdekat dari Gunung Semeru. Sementara jika membutuhkan perawatan lebih lanjut, nanti para korban bisa langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Paisiran maksud kami, di mana tempat kami melaporkan saat ini. Dan jika nanti korban tersebut memiliki jumlah luka yang cukup serius atau luka bakar cukup serius seperti di atas 80%, maka korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang, karena memang di sanalah khusus untuk para korban yang mengalami luka bakar cukup serius dirawat. Sementara untuk rumah sakit lain yang juga masih mendapatkan layanan bagi para korban terdampak erupsi Gunung Semeru, salah satunya adalah Rumah Sakit Bayangkara Polres Lumajang. Dan di rumah sakit tempat kami melaporkan di RSU Pasiran, di mana saat ini setidaknya ada 16 pasien yang masih dirawat di dalam rumah sakit ini, dan satu diantaranya baru masuk tadi malam dan kini tengah mendapatkan perawatan medis di ruang ICU, sementara satu orang dikabarkan telah meninggal dunia dan dua orang lainnya baru saja dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut karena yang bersangkutan mengalami luka bakar cukup serius sekitar 80%. Sementara untuk seluruh jenazah korban erupsi Gunung Semeru difokuskan di dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang dan juga Rumah Sakit Bayangkara Polres Lumajang. Karena di sanalah tim DVI bertugas dan tadi telah memberikan himbauan kepada seluruh korban terdampak erupsi Gunung Semeru yang merasa keluarganya hilang. Mereka diharapkan bisa sesegera mungkin untuk menghubungi tim DVI di kedua rumah sakit tersebut dan nanti memberikan keterangan baik terkait dengan ciri-ciri maupun data primer atau sekunder yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi secara antemortem. Untuk data primer sendiri, contohnya bisa berupa rekam gigi yang pernah dilakukan oleh yang bersangkutan maupun korban, maupun ada rekam sidik jari, dan juga ada contohnya seperti DNA darah yang nanti bisa membantu untuk mengidentifikasi korban yang tidak bisa teridentifikasi atau belum diketahui identitasnya. Sementara untuk data sekunder yang dibutuhkan biasanya adalah seperti foto pembanding di saat korban sebelum terjadinya bencana erupsi Gunung Semeru. Dan tadi sudah diinformasikan juga bahwa total jumlah pasien meninggal akibat erupsi Gunung Semeru hingga malam ini tercatat ada 22 orang. Dan tadi sore, tepatnya sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, Kapolri Jenderal Listio Sigit ditemani bersama dengan Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, dan juga Kepala BNPB telah melakukan peninjauan secara langsung di rumah sakit tempat kami melaporkan, dan tadi juga menjenguk beberapa pasien yang hingga malam ini masih dirawat. Tadi Kapolri juga sempat berdialog baik dengan korban maupun dengan keluarga korban dan juga sempat memberikan bantuan kepada keluarga korban. Selepas itu Kapolri bersama rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju posko pengungsian terdekat di Kecamatan Candipuro, di mana tadi di sana terlihat bagaimana kawan-kawan dari Polda Jatim maupun kawan-kawan Bayangkari memberikan sejenis trauma healing kepada anak-anak khususnya, karena memang seperti yang kita tahu, selain menimbulkan kerusakan material maupun korban meninggal maupun korban luka, tentunya erupsi Gunung Semeru juga menyisakan trauma mendalam khususnya bagi anak-anak, sehingga memang diperlukan trauma healing atau penanganan kondisi psikologi bagi mereka. Dan tadi telah dilakukan oleh kawan-kawan dari Polda Jawa Timur, salah satunya dengan mengajak anak-anak tersebut seperti bermain bersama, bernyanyi bersama, bahkan hingga membagikan hadiah kepada mereka yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kawan-kawan
kawan-kawan dari Polda Jawa Timur. Diharapkan dengan adanya trauma healing tersebut sedikit banyak bisa mengobati rasa trauma maupun ketakutan yang dialami oleh para korban, khususnya anak-anak. Karena tadi kami sempat berbincang dengan Bupati Lumajang, Bapak Thodiqul Haq, dikatakan bahwa memang masih ada sejumlah korban yang merasa trauma atas erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu pekan lalu. Contohnya seperti tiba-tiba mereka terbangun saat tidur dan berlari atau bahkan menjerit, berteriak bahwa terjadi banjir lahar dingin. Hal itulah yang mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur kemarin langsung menerjunkan tim trauma healing untuk menangani seluruh korban yang saat ini telah tersebar di sejumlah posko pengungsian. Dan terkait dengan posko pengungsian sendiri, jika sebelumnya para pengungsi ini lebih difokuskan ke seperti balai desa, lapangan, kantor kecamatan, atau sejenisnya, tadi sore Bupati Lumajang langsung memerintahkan jajarannya agar mendistribusikan jumlah pengungsi tersebut ke lokasi-lokasi lain agar tidak terjadi penumpukan. Karena dikhawatirkan penumpukan tersebut juga dapat berakibat pada munculnya infeksi terkait dengan COVID-19 karena saat ini kita tengah berada di pandemi COVID. Itu mengapa tadi Bupati Lumajang langsung menginstruksikan jajarannya untuk memindahkan beberapa jumlah pengungsi di sana menuju ke sekolah seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas yang ada di masing-masing kecamatan, baik di Kecamatan Candipuro maupun Kecamatan Pronojiwo. Dan terkait dengan dua kecamatan tersebut, seperti yang kita ketahui bahwasannya memang kedua kecamatan tersebut dihubungkan dengan jembatan Geledak Perak yang memang jembatan tersebut kini kondisinya sudah terputus akibat banjir lahar dingin maupun hasil erupsi Gunung Semeru pada Sabtu pekan lalu. Dan hal itulah yang mengundang keseriusan dari pemerintah Indonesia, khususnya dari Kapolri tadi telah meninjau langsung bersama dengan Gubernur Jawa Timur dan juga Bupati Lumajang, dan rencananya besok bersama dengan Presiden Jokowi akan juga kembali meninjau lokasi jembatan Geledak Perak yang sudah hancur dan terputus akibat erupsi Gunung Semeru pada Sabtu pekan lalu. Dan terkait dengan bagaimana seberapa parah kondisi erupsi kali ini, tadi digambarkan oleh Bupati Lumajang bahwasannya dasar sungai di jembatan Geledak Perak sendiri itu sedalam 150 meter, sementara tumpukan material abu vulkanik saat ini sudah setinggi 100 meter atau hampir menyentuh pondasi teratas dari jembatan tersebut. Itu artinya sudah cukup dalam. Dan tentu ini perlu menjadi perhatian khusus karena nantinya pemerintah akan memfokuskan membangun jembatan tersebut di tempat yang lebih aman, dan terkait dengan para korban yang kehilangan rumah huniannya nanti juga akan dicarikan lahan yang aman dan akan dibangunkan hunian sementara. Mirva, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Oki Arisandi melaporkan langsung dari Rumah Sakit Haryoto, Lumajang, Jawa Timur.